Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, diubahkan lewat kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap orang percaya pasti menginginkan namanya pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu tidak bisa kita dapatkan secara instan, tapi pertumbuhan rohani itu didapatkan di saat kita baca kebenaran firman Tuhan. Namun hari-hari ini banyak orang lebih suka, lebih relax, lebih enjoy mereka membaca komik, membaca majalah, bahkan novel, buku cerita, bahkan dan lain-lain, daripada mereka seharian atau 15 menit membaca kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat orang-orang terjebak sehingga mereka jatuh dan mereka tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu di saat kita baca firman itu akan mengubahkan setiap pola pikir kita, bahkan cara pandang kita, karakter kita, mengubah kebiasaan kita, dan mengubah setiap hal yang duka cita menjadi hal yang sukacita ada di dalam hati kita. Kita tahu bahwa untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita harus menyediakan waktu, kita menyediakan hati kita, kerinduan kita untuk kita masuk di dalam membaca atau mempelajari kebenaran itu sendiri. Karena hari-hari ini Alkitab sering menjadi pajangan di lemari. Alkitab hanya jadi pajangan di rak. Kalau lagi butuh, kalau lagi stres, kalau lagi punya masalah, kalau lagi bete, baru baca Alkitab. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa untuk mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab, kebenaran firman Tuhan atau Alkitab itu adalah sebagai air susu, bahkan sebagai roti, sebagai makanan keras, bahkan sebagai madu untuk menjadikan kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Namun hari-hari ini Alkitab jarang disentuh untuk dibaca. Tapi saya mau katakan hari ini, setiap orang pasti merindukan untuk dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat kita baca kebenaran firman Tuhan, di saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat rohani kita semakin hari semakin luar biasa. Karena kita tahu bahwa fungsi Alkitab, di situ kita diajari untuk memperbaiki setiap kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita yang bobrok, kelakuan kita yang tadinya egois, sombong, untuk kita mau mendidik, mendisiplinkan diri kita untuk kita ada di dalam kebenaran firman itu sendiri. Dan kita tahu ada 3 hal yang kita harus lakukan sebagai orang percaya di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab itu adalah sebagai kompas, sebagai standar, sebagai penunjuk arah, penunjuk langkah kita, membuat langkah kita itu semakin kuat apabila kita baca kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengapa sampai kita perlu membaca kebenaran firman Tuhan? Karena kita harus mengisi setiap pikiran kita, mengubah cara pandang kita, pola pikir kita, supaya kita melihat seperti apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita baca, bukan hanya kita meneliti, bukan hanya kita hafal, bukan hanya kita merenungkan. Tapi yang Tuhan mau, kita terus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya perubahan itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa jadikan Alkitab menjadi santapan rohani
di dalam hidupmu. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, di saat kita baca kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadikan kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Kita tahu bahwa kita pernah menjadi seorang anak, dan setiap anak kita itu kita pasti kasih susu, kita pasti kasih makan, kita pasti kasih roti, kita kasih makanan-makanan yang enak. Tujuannya apa? Supaya anak kita mengalami yang namanya pertumbuhan secara fisik. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus, rohani kita tuh harus dikasih makan. Supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga di saat kita menghadapi badai, di saat kita menghadapi tantangan, goncangan, himpitan, gesekan, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dan kita katakan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau selalu memuji, bahkan menyembah Tuhan. Kenapa sampai kita bisa memuji Tuhan dalam keadaan situasi yang sangat pelik? Karena kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Alkitab hari-hari ini untuk kita baca setiap hari. Setiap hari, bukan hanya lagi bete, lagi perlu aja baru baca, tapi setiap hari kita paksa diri kita paksa rohani kita untuk terus baca kebenaran firman Tuhan. Karena melewat kebenaran firman itu membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang merdeka di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.